وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويعيد علينا من بركاتهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hamdan lillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pertama-tama tentu puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita semua telah diberi kesempatan menyaksikan sebuah ikatan yang kokoh, ikatan yang suci yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman. Itulah mitsaqan ghalidha, ikatan kokoh menurut Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam tercurah pula kehariban Nabi yang mulia, Nabi tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Kedua mempelai yang berbahagia hari ini yang saya hormati, keluarga besar kedua mempelai, Bapak Imam Masjid Agung Diponegoro, Bapak Ustadz Haji Mahmud Ajiji, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid BTM Bapak Zubair Huja, Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Umar Lahaji, Bapak Imam Masjid Al-Hidayah Terunggiri Agape, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, para undangan yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Tadi prosesi sudah kita lewati dan itulah hakikat acara hari ini, yang kemudian dibarengi dengan ungkapan sedih ya dari mempelai pria. Suatu saat ada seorang wanita menikah. Dalam proses setelah akad nikah 2-3 bulan kemudian tiba-tiba perutnya tidak enak, makan tidak nyaman, makanan yang nikmat jadi musuh. Itulah mengidam namanya. Bisa dipaham, Bu? Oke, Ibu pasti paham, Bapak tidak usah paham. Proses mengidam ini, makanan yang lezat jadi tidak nikmat, makanan yang tidak disukai malah disuruh cari tengah malam, seperti ingin makan durian pada bukan musim durian. Dampak daripada sebuah kehamilan. Suami yang tidur nyenyak dibangunkan hanya gara-gara ingin makan rujak di jam 2 malam. Suami keluar cari rujak, sampai di rumah istrinya bilang sudah hilang seleranya. Ada begitu? Banyak. Selama proses mengidam, entah itu sebulan atau lebih, ibu tersiksa dengan kehamilan awal tadi itu. Dan ditambah dengan 3 bulan lagi 10 hari, jadi 9 bulan. Itulah derita beratnya seorang wanita yang mengandung anak dari buah hatinya. Oke. Ketika datang bulan ke-9 lewat 10 hari, tiba-tiba perut sudah tidak enak, pinggang terasa sakit, kaki sulit diangkat, keluar tanda air ketuban, tandanya sang bayi akan lahir. Tahu Ibu, apa yang akan Ibu rasakan? Bapak-bapak pasti tidak tahu, tapi ibu-ibu paham yang sudah pernah melahirkan. Saat itulah seorang wanita sadar bahwa nyawanya sedang dipertaruhkan untuk melahirkan si buah hati. Kalau toh suatu saat bermasalah, maka pasti ibu akan menjawab, dokter,
tolong selamatkan anakku walaupun aku tidak bisa diselamatkan kalau dia disuruh pilih. Betul? Betul. Ibu rela mengorbankan nyawanya demi lahir buah hatinya dalam keadaan sehat walafiat. Pun itu tidak cukup bagi seorang perempuan yang melahirkan seorang anak. Dia harus menanggung 2 tahun lebih untuk menyusui. Darahnya, makanannya, seluruh asupan tubuhnya diserap oleh sang bayi selama 2 tahun. Yang kemudian menjadi darah dan daging si bayi. Belum lagi ditambah di tengah malam dalam keadaan capek, dalam keadaan mengantuk, ia dibangunkan oleh tangisan si bayi. Dia bangun dengan penuh suka dan cita karena bangga memiliki seorang anak. Pun ketika ia selesai berbenah, mandi, berpakaian, dipeluknya si bayi, kemudian si bayi mengencingi dan memberaki pakaiannya, bukan ditampar dan dimarahi si bayi, tapi diangkat dan dipeluk dan dicium. Itulah balasan seorang ibu ketika dirinya dikencingi oleh buah hati. Tapi sungguh sayang ketika ibu tua, ketika ibu dalam keadaan lemah, mencium bau kencing pun terasa benci oleh si anak, apalagi membersihkan kotorannya. Dan itu banyak terjadi. Belum lagi ketika ayah keluar, ketika dia seorang petani, tangan dan kakinya hancur memacul tanah agar supaya tanah bisa menumbuhkan benih dari benih itulah upah dan nafkah akan dia berikan untuk menghidupi anak dan istrinya. Belum lagi ketika dia seorang nelayan, hujan dan badai akan dirintanginya demi untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Itulah pengorbanan ayah terhadap anak dan istrinya. Tapi sungguh sayang ketika ayah telah tua renta, memegang piring pun tidak kuat. Saat itu si anak berkata, hati-hati pak, itu piring harganya mahal. Ini balasan anak kepada ayahnya. Hari ini Nawir Hasani menikah, tidak dihadiri oleh kedua ayah ibunya lagi, karena ayah dan ibunya telah berada di sisi Allah Rabbul Jalil. Pertanyaannya sekarang, bagaimana agama melihat itu dengan perkawinan dan akad nikah hari ini? Boleh saya jelaskan ibu? Pak, boleh saya tambah? Tidak menyesal 3 jam? Yakin? Kalau begitu, bungkus, bawa pulang. Kita lanjut. Malaikat Jibril turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, ma huwal ihsan? Wahai Muhammad, apa itu ihsan? Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan itu, kata Nabi, engkau menyembah Allah bagaikan engkau melihatnya saat menyembah. Pun engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihat engkau yang sedang menyembahnya. Kata al-ihsan. Saya ada kode-kode kemari? Oh, saya kira suruh berhenti. Kita lanjut. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, kata Nabi kepada Jibril, bagaikan engkau melihatnya. Pun engkau tidak melihat, yakinlah Allah melihatmu. Kata ini pula Allah gunakan pada ayat dan Quran surat Qaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbakti kepada ayah ibunya dengan perbuatan ihsan. Kata ihsan Allah gunakan menyembah kepadanya, kata ihsan pula digunakan untuk berbakti kepada ayah dan ibu. Apa artinya? Bila engkau menyembah Allah, engkau tidak melihatnya, yakinlah Allah melihat engkau di saat salat. Dan bila engkau berbakti kepada ayah ibumu dikala mereka hidup, pun dikala mati pun kewajiban berbakti tidak boleh lupa dari dirimu. Itulah doa. Itu arti ihsan yang Allah gunakan dikala orang tua hidup
dan dikala orang tua tidak wafat, yang sudah wafat. Kewajiban kalian berdua, doakan ayah ibu kalian. Baik yang hidup, engkau berbakti kepada keduanya. Jangan katakan piring Duralex lebih mahal daripada tangan yang gemetar. Jangan kau katakan bahwa Pampers harganya mahal. Kau tidak sadar di tengah malam engkau bangunkan ibumu setiap saat. Ia bangun dan menciummu dengan penuh kasih dan cinta. Jangan kau balas dengan kalimat-kalimat yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Betul? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musuh lebih tapi sudah mampu.